Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Nah, di libur panjang lebaran ini saya mau DIY ganti baut roda. Oke, tapi tanpa menggunakan kekerasan, baik membuka maupun memasangnya. Baut rodanya spin seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, ini digunakan atau cara ini nanti bisa digunakan untuk mengganti baut roda yang mungkin sudah patah gitu ya, atau sudah slack ininya. Nah, itu harus diganti karena takutnya nanti pengencangannya nggak sempurna ya, murnya kencangnya nggak sempurna. Oke, nah untuk melepas ini yang pasti roda harus dilepas, kaliper rem juga harus dilepas, sama disc brake juga harus dilepas. Oke, nah nanti kita lihat ini cover ininya ini dilepas enggak nih, kemungkinan sih dilepas. Oke, nah cara melepasnya ini semua ada di video saya yang mengganti brake pad dan disc brake ya, sama persis caranya. Oke, nah ini saya kasih keterangan dikit. Untuk membuka kalipernya, yang dibuka itu bukan baut ini ya. Kalau membuka baut ini dan pasangannya yang ini, nah itu kalau mau ganti brake pad aja. Kalau mau melepas satu kaliper ini, yang dilepas yang ini. Oke, sama bawahnya ada dua, ini sama ini. Oke, ini adalah alat-alat yang dibutuhkan. Oke, yang pertama kunci roda pasti ya, antara 19 atau 21. Untuk membuka baut kaliper pakai shock 18. Oke, kemudian untuk membuka baut disc brake nih pakai kunci T30. Oke, kaliper terlepas, disc brake terlepas. Kemudian kita melepas baut roda. Baut roda saya pakai nih kunci atau tools untuk ball joint. Oke, nah ini bautnya ini ukuran 22, jadi teman-teman harus punya shock 22 atau ratchet 22. Oke, nah kemudian kita lukain tuh knuckle-nya buat jalur baut rodanya keluar masuk. Saya pakai mesin bor dan nih amplas atau gerinda seperti ini. Oke, nah setelah itu baut rodanya kita amplas. Nah, saya pakai mesin gerinda kayak gini, ditempelin di ujungnya ini buat digerinda. Oke, setelah itu baut roda yang baru bisa masuk, kita kencangkan atau kita masukkan lagi ke tempatnya pakai ini stud installer. Nah, ini bisa pakai baut roda Avanza yang pendek, bisa juga pakai bawaannya baut roda mur rodanya spinnya kita masing-masing bisa masuk ke sini. Ini ukuran 21. Ini juga 21. Bisa masuk. Oke, ini alat-alatnya ya. Sekarang kita coba eksekusi. Oke, sekarang kita buka dua baut kaliper rem pakai shock 18. Ini Ryan pertama Milwaukee side impact nih. Side impact nih bisa sekitar 330 Newton ini maksimal torsi pembukaan. Jadi buka baut ini gampang banget. Baut ini tuh sekitar 100 Newton meter ya. Oke, dua baut itu kita lepas. Oke, setelah terlepas jangan lupa digantung ya, biar bebannya nggak di selang remnya. Oke, kemudian kita buka baut disc brake pakai T30. Nah, ini bentar lagi ada gangguan nih, si bocah iseng banget nutupin kamera tuh. Nah, aduh. Oke, udah terbuka ya baut disc brake-nya ya.
Oke, bisa kita tarik, kita lepas. Oke, ini udah terlepas disc brake dan kalipernya. Cover ini nggak perlu kita buka. Nah, posisinya begini ya. Forknya ini ada di bagian dalam gini buat nahan. Nah, posisinya begini. Oke, dan ini kita kencangkan. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba. Oke, kita setting alatnya. Oke, setelah sudah pas, langsung kita buka pakai ratchet 22. Oke, kalau dari sini, dari kamera ini nggak kelihatan kalau murnya keluar ke belakang ya, karena ketutupan tebalnya alatnya itu tuh. Itu alat pembuka ball joint. Oke, kita buka alatnya. Nah, tuh nongol belakangnya ya. Itu udah terlepas tuh studnya. Oke. Oke, ini kita udah berhasil buka. Nah, udah kebuka ya. Tadi caranya gampang banget kan? Pakai kunci ratchet ukuran 22 ini. Nah, ini kalau kita lihat, nah posisinya tuh ini kalau dikelilingin nggak ada tempat buat ngelepas ini karena mentok di sini. Karena emang ini didesain kalau ganti ininya dicopot. Nah, kalau ini dicopot itu bearing rodanya juga ikut terlepas kan? Karena kan nyatu di sini. Nah, kalau terlepas, ini dilepas, ada kemungkinan nanti bearingnya malah jadi rusak. Kalau bearingnya sekalian rusak malah nggak apa-apa gitu ya, sekalian ganti bearing, sekalian ganti stud, baut studnya ini, baut rodanya ini. Nah, karena ini bearingnya masih bagus, jalan keluarnya satu-satunya kalau ngelepas ini mungkin gampang ya, ya tinggal ini aja di gerinda mungkin ya, tapi sempit banget di tempatnya. Nah, masangnya susah karena pasti akan mentok ke sini. Nah, jalan keluarnya nanti ini kita gerinda sedikit untuk jalan keluar masuk baut rodanya ini. Kita gerinda dulu. Nah, saya gerindanya pakai begini nih. Nah, nanti kita lihat ya berhasil atau enggak nih. Kita gerinda sedikit di sini agar ini bisa dikeluarkan. Tuh. Oh, mentok. Kita gerinda dikit ya. Kita landaikan dikit ini. Oke, kita lihat. Oke, kita mulai proses melukai knalpotnya buat jalur keluar masuk baut. Oke. Oke, ini pokoknya pakai mata bor yang untuk amplas yang runcing ini. Nanti dia cekungnya miring ya. Jadi yang di dalam itu lebih tebel cekungannya, terus keluar tuh tipis gitu. Oke, tapi kira-kira ya jangan terlalu dalam. Ini saya coba gerinda pakai ini murnya itu, apa bautnya, tapi susah. Oke, ini udah jalurnya udah dapet. Nanti kita lihat. Nah, sekarang kita lepaskan baut rodanya itu ya, pakai alat buka ball joint ini juga. Oke. Oke, ini saya pakai impact side impact Milwaukee. Nah, itu kalau dilihat dia makin lama makin keluar ya. Set. Ini saya pakai impact biar lebih cepat keluarnya. Jadi beban nggak ada di bearingnya. Oke, ini udah terlepas. Sip. Sekarang tinggal kita pasang baut roda yang baru. Oke, ini baut yang lamanya udah terlepas. Nih, baut yang lamanya udah terlepas. Nah, posisinya seperti ini. Dilukain seperti ini. Ini masih aman loh ini. Nggak apa-apa kok ini. Masih aman. Jadi ini tadi begini.
Nah sekarang waktu masangnya kan ini agak susah juga nih. Oke, nah ininya kita gerinda dikit, nggak apa-apa, kita gerinda dikit. Oke, daripada ngorbanin ini banyak, mending ngorbanin stutnya nih, kita gerinda dikit. Oke. Oke, ini bautnya sudah digerinda ya. Nah, seperti ini penampakannya. Ini masih sangat kuat nih. Ini juga nggak terlalu kemakan tuh, ya kan? Oke, ini yang sudah kita kasih alur. Oke, ini untuk yang depan doang, yang belakang kemungkinan bisa tanpa melukai knuckle-nya ini. Nah untuk yang depan, nah kalau teman-teman nggak mau melepas ini, melepas bearingnya, ya mau nggak mau ini dilupain karena nggak ada jalan keluar masuk baut rodanya ini. Nah setelah ini dikasih jalur, baut rodanya di amplas, nah ini bisa begini. Nah oke, ini udah nih. Nah sampai di posisi seperti ini baru kita pakai ini alat stud installer. Nah ini spesial nih. Oke, jadi tinggal kita masukin, kita kasih mur roda. Ini saya pakai mur roda Avanza lama nih kayaknya. Oke, baru kita pakai impact, kalau enggak pakai ratchet juga bisa, nanti dia lama-lama akan masuk gitu. Nah teman-teman kalau mau berkreasi, ya kan, berkreasi bisa loh pakai bearing, tapi bearing itu kan yang penahannya itu yang tengah ya. Nah kalau ini penahannya itu bukan yang tengah tuh, lihat, tapi keseluruhan penampangnya ini, bukan yang tengah ini tuh ya. Kalau bearing itu kan yang nempel yang tengah. Nah gimana caranya yang tengah ini masuk ke dalam, nah penampang yang melingkarinya ini yang nempel di permukaan ini. Tujuannya apa? Waktu kita mengencangkan, baut nggak kencang, jadi baut ikut muter, ini murnya, maksudnya murnya nggak kencang, jadi dia muter terus sampai ininya mendelep. Kalau ini udah mendelep, ujung ini sama ini udah menyatu, nah udah stop. Nah kalau nggak pakai ini, kita kencangkan gini kan kenceng, makin lama makin kenceng kan, malah nanti ngerusak gitu. Makanya pakai alat ini. Oke, sekarang kita lihat ya cara memasangnya. Ini udah terpasang. Oke, kita lihat. Oke, sekarang kita pasang baut roda yang baru. Baut rodanya kita paskan dulu giginya. Kita paskan. Nah, kalau udah pas, kita masukkan dulu alat stud installernya. Oke, kemudian kita pasang baut roda, mur roda, sorry. Oke, ini saya pakai impact ya, pakai impact devolve. Nah, karena itu goyang, nah tangan saya tahan. Nah, itu lihat ya, baut rodanya, stud rodanya masuk ke dalam. Oke, dan lihat alat studnya ikut muter ya. Oke, ini udah masuk kencang. Kita kencangkan sekali lagi untuk make sure aja. Oke, sip. Kita keluarkan, kita lihat habis ini. Oke teman-teman, ini udah selesai nih pemasangannya. Ini tadi yang kita pasang ya. Oke,
selama ini udah rapet berarti udah pas ya. Selama ini tidak ada space berarti udah pas. Oke, kelihatan nggak tuh? Nah tuh, selama udah nggak ada space tuh udah rapet. Oke, berarti udah pas. Nah, oke, ini udah selesai nih pemasangannya. Oke, jadi kalau teman-teman mau masang seperti ini, untuk melukai ini saya pakai ini alat bor, terus pakai ini nih gerinda yang seperti ini. Oke, gerinda yang seperti ini ya. Nah, oke, ini tadi sempat patah nih, aslinya ini panjang nih. Patah nih karena terlalu tak tekan tadi, jadi patah. Tapi ini masih bisa nih kepake. Oke, nah berarti teman-teman harus butuh ini gerinda untuk melukai ini. Ini masih oke kok ini. Ini masih sekitar, ini tak lukainnya sekitar berapa ya ini? Mungkin sekitar 3 mili mungkin ya. Tapi ini miring ya. Ini agak miring ini. Oke. Nah, terus melukain bautnya ini juga dilukai. Iya, terluka bautnya. Oke, nah yang berikutnya adalah yang seperti ini ya teman-teman. Nih, teman-teman bisa bikin sendiri sih dari bearing. Tapi gimana caranya? Yang nempel di permukaan ini adalah yang sisi sininya. Nih, karena yang jalan sisi sininya nih. Oke, wah ini kalau ada yang kreatif bisa nih bikin seperti ini. Soalnya ini saya import dari Amazon. Import dari Amazon nih. Ini ya seperti ini ya bentuknya. Kalau teman-teman mau nyoba bikin pakai bearing tapi yang tipe yang ininya yang nempel. Oke, nempel di penampang ini. Penampangnya. Oke teman-teman, sekian video saya kali ini tentang bongkar pasang stud roda atau baut roda Chevrolet Spin. Oke, semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman bisa lebih kreatif. Mungkin bisa tanpa melukai, bagaimana caranya? Kalau mengeluarkan mungkin bisa ya, ini di gerinda aja, tapi pasti sih karena ini mepet pasti ngelukai dikit. Oke, biarpun dipotong segini lebih pendek gitu ya, gak bakal bisa keluar karena segini udah masuk di sini selebar ini kan. Nah ini lebih sempit ininya, jadi pasti melukai sih. Oke, sekian Oke, sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih.